Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti petunjuknya hingga hari kiamat kelak. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat serta dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesehatan, keberkahan dalam hidup ini dan dijauhkan dari berbagai macam musibah, malapetaka, kesulitan, dan berbagai macam penyakit yang mengerikan, diantaranya juga penyakit corona. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ana akan bertanya kepada kita semua, kepada antum dan ana pribadi, 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya pasti iya. Kita semua mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah berikan teguran, ancaman yang keras kepada orang-orang yang mendahulukan cinta kepada selain keduanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum. Katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, ya, wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha, amwal dan harta kekayaan yang kamu usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, ya, wa masakinu tardawnaha, dan rumah tempat tinggal yang kau cintai, yang kau sukai, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, itu semua lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, daripada jihad di jalan Allah. Maka apa kata Allah? Fatarabbasu, maka tunggulah, hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah mendatangkan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang fasik. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan tentang ayat ini, jika semua hal yang tadi Allah sebutkan lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalan Allah, maka tunggulah musibah, tunggulah malapetaka yang akan menimpa kalian. Ini ancaman keras yang menunjukkan bahwa mencintai Rasulullah SAW
dari makhluk lainnya adalah wajib hukumnya. Bahkan tidak boleh seseorang mencintai dirinya hingga melebihi kecintaan kepada nabinya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 6, An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu hendaklah lebih utama bagi orang-orang mukmin dari mereka atau dari diri mereka sendiri. Ya. Dari Abdullah bin Hisham berkata, kami pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau memegang tangan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu Umar berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali terhadap diriku sendiri. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, la, tidak wahai Umar. Walladhi nafsi biyadih hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Tidak wahai Umar, demi yang jiwaku berada di tangannya, imanmu belum sempurna, kata Rasulullah SAW. Tetapi aku harus lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri sekalipun. Kemudian Umar berkata, sekarang demi Allah, engkau Rasulullah SAW lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Kemudian Nabi SAW berkata, saat ini pula wahai Umar, imanmu telah sempurna. Ini jelas sekali bahwa wajib bagi kita untuk mendahulukan cinta kepada Rasulullah SAW daripada mencintai yang lainnya. Kemudian pertanyaan kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa kita harus mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa? Ya. Nah, ini kita jawab dengan dua alasan. Alasan yang pertama, ya, berkaitan dengan sosok yang dicintai. Siapa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita harus mencintainya? Beliau adalah manusia sempurna. Beliau adalah manusia yang sempurna akhlaknya, kepribadiannya, sifat-sifatnya, zatnya. Dan di antara sifat beliau adalah begitu perhatian kepada umatnya. Lemah lembut, kasih sayang kepada umatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Azizun 'alaihi ma 'anittum, berat rasa olehnya penderitaanmu. Harisun 'alaikum, begitu semangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Lihat beliau sallallahu alaihi wasallam bil mu'minina raufur rahim, dan terhadap orang-orang yang beriman belas kasih lagi penyayang. Lihat, Masya Allah, beliau adalah sallallahu alaihi wasallam. Ini alasan pertama kenapa kita harus mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, berkaitan dengan faidah yang diperoleh jika seorang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat, ada keutamaan loh orang yang mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah yang pertama, mendapatkan manisnya iman. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatul iman"? Ada 3 perkara yang membuat seorang akan mendapatkan manisnya iman. Di antaranya adalah yang pertama, an yakunallahu wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dicintainya dari selain keduanya. Harus lebih dicintai daripada selain keduanya. Maka dia akan merasakan manisnya iman. Yang kedua, akan menjadi seseorang bersama beliau di akhirat kelak. Bukankah kita ingin dikumpulkan bersama beliau sallallahu alaihi wasallam? Maka harus mencintainya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa beliau mengatakan bahwa seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kapan terjadi hari kiamat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
apa yang kau telah persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Apa? Maka orang tersebut menjawab, aku tidaklah mempersiapkan untuk menghadapi hari tersebut dengan banyak sholat, banyak puasa, banyak sedekah. Tetapi yang aku persiapkan adalah cinta Allah dan Rasulnya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab apa? Anta ma'aman ahbabta. Kalau begitu, engkau akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Lihat, ini keutamaan yang luar biasa sekali bisa berkumpul bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, akan memperoleh kesempurnaan iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Ya, waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Seorang tidaklah seorang tidaklah sempurna keimanannya sampai hingga dia mencintai Rasulullah, mencintaiku ya daripada anaknya sendiri, orang tuanya dan manusia seluruhnya. Ini merupakan kesempurnaan iman seorang apabila dia mendahulukan cinta Rasulullah dibandingkan cinta yang lainnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang ketiga. Apa bukti kita cinta kepada Rasulullah SAW? Buktinya mana? Butuh bukti loh. Bukan hanya sekedar omong kosong, ngomong cinta, tapi hakikatnya berseberangan. Ya. Harus dibuktikan cinta itu, nggak sekedar omongan saja. Bagaimana bukti cinta kepada Rasulullah SAW? Ya, adalah dengan mengikuti sunnahnya, mengikuti petunjuknya, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan Allah. Ini loh cinta kepada Rasulullah SAW. Jadi bukan hanya sekedar ucapan saja saya cinta sama Rasulullah, tapi perintah-perintahnya nggak pernah dikerjakan. Larangannya nggak ditinggalkan. Tidak mengikuti sunnahnya, tidak mengikuti petunjuknya. Malah membuat perkara-perkara baru dalam agama yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini bukan cinta namanya. Ini bukan cinta. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab dicintai Allah dan diampunkan dosa-dosanya karena mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakanlah Muhammad, jika mereka mencintai Allah, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya apa? Yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kalian wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Perlu bukti. Makanya ada seorang syair Arab yang mengatakan, ya, lau kana hubbuka shadiqan, kalau cintamu itu jujur, benar, la ata'tahu, kamu akan menjalankan perintah-perintahnya. Kalau jujur loh, pasti akan melakukan perintahnya. Karena sesungguhnya orang yang mencintai itu, dia akan mentaati apa yang dia cintai. Allah Ta'ala alam shawab. Baik, sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.